Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن تصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وعدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون آمين يا رب العالمين. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan guru kita Al-Ustaz Ahmad Nu'man, segenap stakeholders BPJ STK, mobil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus, orang-orang yang memakmurkan Masjid Al-Maghfirah ini. Semoga antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan setiap hajat-hajat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihajikan, diumrohkan kembali, dan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, berjumpa bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Nu'man pengen nikah lagi katanya. Kita doain semoga kabul. Umur saya sama Ustaz Nu'man bedanya 6 tahun. Tua saya. Ya, meskipun secara tampilan ya seumuran gitu. Kalau saya jalan sama Ustaz Nu'man ya dibilang adik kakak. Pinang dibelah dua pakai silet. Oh, belahnya pakai silet gitu kan. Karena beliau ada brewoknya lebih maskulin lah daripada saya. Mudah-mudahan ya kita semua dikasih kelapangan rezeki sama Allah. Amin. Allahumma amin. Dan hajat-hajat kita dikabulkan. Amin. Allahumma amin. Kita akan sama-sama mengkaji ulang kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Kalau kemarin kita sudah bicara tatanan batiniyah, bagaimana kita harus bersyukur pada Allah. Jangan sampai menuduh Allah. Jangan sampai suuzon sama Allah. Memelihara batin kita, mengisinya dengan tawakal, mengisinya dengan hal yang baik. Nah, sekarang kita bicara tentang aspek lahir daripada syariat. Sama dengan tawasul, orang biasa cari makan itu sebabnya duniawi. Tapi ada sebab-sebab lain yang syar'i, yang kaitannya dengan hal-hal yang disampaikan oleh Al-Quran dan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hajat kita. Mafatihur rizq wa asbabul ghina. Jadi kunci-kunci rezeki dan sebab-sebab kita berkecukupan. Berkecukupan itu ya mau makan cukup, mau tidur cukup, kemudian mau haji cukup, mau berobat cukup, ya semuanya cukup. Ya, yang berlebihan itu nggak baik. Kita udah sering bikin analogi bahwa ghina ini seringkali ditafsirkan kekayaan gitu. Padahal kalau kita menafsirkan kekayaan itu dengan harta berlebih, itu bisa menjadi beban bagi diri kita. Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halalnya kita dihitung, jadi terlambat masuk ke dalam surga. Ya kita aja kalau terlambat masuk rumah sakit aja males gitu. Terlambat gara-gara kita kudu ngantri di kamar mandi aja capek gitu. Apalagi ngantri masuk surga gara-gara ngitungin satu persatu yang selama ini mungkin kita anggap sebagai kelebihan. Jadi sebab kita dikasih cukup sama Allah pas ya. Mau sedekah pas, mau bangun pesantren pas, mau masukin anak sekolah pas, semuanya tuh ada ya. Yang pertama at-taqwa wal istiqamah. Takwa dan juga istiqamah.
Istiqomah ini jangan ditafsirkan kayak Bang Anwar, istri 3 dikontrakin rumah, bukan ya. Istiqomah ini maksudnya kita betul-betul berada di jalan yang benar, dawam di dalam kebaikan dan sesuai dengan syarat. Hiya aqrabu thoriq. Takwa dan istiqomah ini jalan yang paling dekat. Ya ibaratnya kalau mau ke BPJS dari Kebonjeruk ya lewat tol. Ngapain kita tol lingkar dalam? Ngapain mau ke BPJS TK? Misalkan dari Patal Senayan kita malah pergi ke lingkar luar. Itu namanya cari masalah sendiri. Yang paling cepat ya, yang paling cepat itu adalah takwa. Takwa itu imtithalu amrillah wajtinabu nawahillah. Mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Makanya saya katakan tadi, ini aspek zahir. Ya mata jangan lihat yang haram. Kalau sampai sempat ngeliat yang haram, langsung istirja, balik lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Langsung bertobat, langsung, jangan ditunda-tunda itu. Begitu ada satu yang kotor masuk ke sini, langsung dibersihin, jangan disimpan. Nanti jadi borok lama-lama, berat akhirnya. Susah sholat malam, mau sedekah males, ke majelis enggak, baca Quran apalagi, nah, ini repot ya. Sebab apa? Karena terlalu banyak dosa yang enggak kita istighfarin. Udah apa tuh bahasanya tuh? Udah belepotan nih jiwa kita dengan dosa yang kita lihat setiap hari, kita dengar tiap hari. Wa afdhalul wasaili litashilil arzaq. Dan seutama-utamanya sarana untuk memudahkan rezeki kita. Wa taisiru kulli asir. Mempermudah semua yang susah. Ya. Binasil kitabil aziz, langsung secara teks disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti, ini syarat dengan jawab syarat. Ibaratnya begini, kalau seandainya hujan, saya nggak berangkat, ternyata hujan, ya saya nggak berangkat. Kalau seandainya gajian, kita jalan-jalan, gajian, maka jalan-jalan. Nah Allah bilang, kalau kamu takut pada saya, kerjain semua yang saya minta, upayakan semua yang saya minta kamu kerjain. Terus yang salarang kamu jangan kerjain. Maka ketika kamu nggak punya jalan keluar, saya jamin akan saya kasih. Saya pastiin akan saya kasih. Ini Allah yang bilang. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kita bikin satu, dapat dua. Apa tuh? Dikasih rezeki dari jalan yang kita nggak pernah sangka. Kita nggak punya ekspektasi, saya nggak pernah punya ekspektasi jujur. Saya nggak mengatakan saya orang bertakwa. Wallahi, saya bersumpah demi Allah. Ya, jauh banget. Ya, Allah Maha tahu isi hati saya. Tapi saya izin ya, saya nggak pernah punya ekspektasi dapat kopi MWS. Rasa coklat dan red velvet. Wallahi, demi Allah, saya nggak pernah punya ekspektasi dapat ini. Sumpah-sumpah tuh. Sama Imam Syafi'i nggak boleh sebenarnya. Katanya kalau banyak wallahi tukang bohong. Berarti saya tukang bohong. Ya, alhamdulillah lah ya, nggak apa-apa. Ya, ini jadi teguran saya juga. Ya udah, saya nggak menganggap diri saya bertakwa. Kalau saya nggak bertakwa aja dapat ini, gimana orang yang seperti antum? Yang sepanjang hari di BPJS ini kan banyak apa ya, godaan. Di lift, godaan. Parfumnya kadang masuk ke hidung, dari parfum turun ke mata, kan begitu. Ya, akhirnya kita ngelihat yang haram. Tuh. Ketika kita bisa nundukin pandangan, itu bisa menjadi sebab kita mendatangkan rezeki dengan lebih cepat. Naam, la yahtasib. Yang kita nggak tahu, yang kita nggak sangka. Prinsip ini harus kita tanamkan sama istri. Tadi saya sebelum dari sini ngisi pengajian emak-emak. Terus ada yang tanya, gimana menghadapi suami narkoba? Waduh, saya bilang gitu. Panjang tuh saya jawab. Namun saya katakan, kalau sebagai seorang istri, kita sholawat sehari nggak nyampe 100. Istighfar nggak nyampe 100. Baca Quran kagak. Ke majelis zikir males. Maulid nggak pernah. Sedekah ogah. Nonton Netflix. Nonton Disney. Terus nonton drakor. Ya, minum matcha. Nah, kan begitu aja terus. Harapan kita suami kita berubah, yang ngimpi di siang bolong,
Ibaratnya mau beli barang nggak punya duit. Jadi harus berimbang upaya kita, saya bilang begitu. Karena begini Pak, istri yang galak atau suami yang pelit itu sebenarnya rejeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kualitas diri kita. Di aspek yang lain sebenarnya keduanya adalah teguran bagi diri kita. Kamu itu saya bikin sempit. Kenapa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena kamu sempit, kehidupan kamu saya bikin sempit karena kamu nggak mau nginget saya. Kamu ngelupain saya. Orang saya ingat kamu terus, anta mahfufun bi ni'mati, kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki saya urusin, kata Allah gitu kan. Kok ngingat saya dikit? Jangan tinggalin wirid, jangan tinggalin zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya, karena itu akan membantu diri kita untuk menghadapi hal-hal yang kita nggak tahu. Itu nanti ibaratnya senjata amunisi yang keluarnya udah kepepet. Biasa kalau kita lagi main game zaman kecil, biasa kalau kita udah mau mati, itu kekuatannya lebih. Nah, itu wirid tuh. Ya, sesuatu yang bakal protect diri kita uh, dari jalan yang kita nggak tahu saat kepepet. Gitu. Ya, beda orang kalau wiridan pas lagi ada masalah dengan orang yang ngedawamin wirid beda. Orang yang ngedawamin wirid itu sama seperti Syekh Abu Bakar bin Salam dalam Al-Wirdul Kabirnya. Beliau kan mengatakan, ya Allah berikanlah kepada saya tanpa perlu saya meminta. Sebab orang yang bahagia itu, kata beliau, adalah orang yang tidak pernah meminta kepadamu, tapi engkau berikan rezeki selalu. Dan orang yang paling celaka itu orang yang terus meminta kepadamu dan engkau haramkan dari rezekimu. Kesimpulannya gimana tuh? Syekh Abu Bakar bin Salim mengajarkan kita untuk banyak berzikir, banyak wirid. Wirid itu banyak, sederhana, ya. Kalau mau perlindungan baca Rotibul Atos pagi, kalau kurang mantep baca juga sore. Pada Isya atau pada Maghrib baca Rotibul Haddad. Itu aja, sama baca Al-Qur'an. Udah itu aja deh. Banyak zikir, ya. Insya Allah itu akan menjadi jalan untuk mempermudah kita dekat sama Allah dan otomatis rezeki kita juga dimudahkan sama Allah. Hati yang lapang itu juga rezeki loh Pak. Hati yang bersyukur itu juga rezeki loh. Mampu untuk menghadapi perubahan emosional istri, itu juga rezeki. Orang banyak duit, tapi nggak mampu menghadapi perubahan emosional istri. Stres, paneng, stroke, akhirnya istrinya kawin sama supirnya, kan begitu. Ya, naam. Ya. Kemudian wa ma'anal istiqamah tarku ma nuhiyat anhu wa fi'lu ma amirta bihi. Fal ma'asi, ini kagak jelas tulisannya ini. Baridul kufri wa muzilu ni'ami, ya. Jadi namanya kemaksiatan itu adalah utusannya kekufuran. Ya. Dan juga yang akan menghilangkan daripada nikmat. Wa qad qila idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu dapat nikmat, ya dijaga gitu ya. Fa inal ma'asi tuzilu ni'ami, karena namanya maksiat itu akan menghilangkan daripada nikmat. Namanya kemaksiatan kita. Jadi kalau Bapak udah kerja, terus pulang dari kantor ke masjid, baca Quran, itu Bapak lagi ngejagain tuh rezeki. Tapi kalau ada orang habis kantor, dia kerja keras, dia mabok, dia pesta dan sebagainya, itu dia sedang menghilangkan rezekinya sendiri. Wa qad tara ayyuhal akh al-karim man huwa ghani yatamatta bi ni'amin wa huwa muqimun al-ma'asi. Dan kamu melihat ada orang kelihatannya cukup kaya gitu. Dan dia dapat kenikmatan yang besar, ketawa-tawa ya. Kalau ngomong kayak motivator paling bener aja kan begitu ya. Wah, begini gitu kan. Karena sebatas kenikmatan yang kita lihat pada diri dia kan begitu. Ya. Kemudian dia terus bermaksiat gitu. Lakin hadhihi la tadum tawilan. Tapi ini nggak bakalan lama model-model kayak begini. 2 hari yang lalu saya dapat tekanan gitu ya dari pekerjaan gitu, dari pesantren. Ada masalah banyak yang harus saya beresin. Bikin sedih 2-3 hari yang bikin sedih, bikin kecewa dan lain sebagainya. Kecewa. Kemarin hilang semua itu masalah. Sehingga akhirnya ketawa-tawa. Saya dengan asisten saya ketawa tuh saya bilang, "Ah, beginilah hidup. Sehari kita ketawa, sehari kita sedih. Nanti besok kita sedih lagi, besok kita ketawa lagi. Jadi kalau bahagia, ketawanya nggak usah kenceng-kenceng. Kalau kita sedih juga nangisnya jangan kenceng-kenceng. Karena
pasrah dan taslim aja sudah pada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri. Sesederhana itu kita sebenarnya jalan hidup ini. Hadhi la tadumu tawilan hatta tasira niqam fil hayah, sampai akhirnya menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala qabla al-maut, sebelum mati, khususan al-kabair, lebih utamanya lagi dosa besar. Ya, durhaka sama orang tua, selingkuh, kemudian apa namanya? Enggak menafkahi anak, tidak peduli sama anak, tidak peduli sama istri, ya durhaka sama suami, itu dosa-dosa besar. Ya, jangan kita lihat, mohon maaf, mungkin ada public figure yang di TikTok, di Instagram, kelihatannya mereka bahagia. Sering saya sampaikan bahwa standar kebahagiaan itu bukan foto di Menara Eiffel sama istri, Pak. Standar kebahagiaan itu bapak lumpuh, istri bapak ngangkat sendok buat bapak. Saya posting foto istri saya 4 tahun ini cuma 2 kali di story itu. Yang saya posting pun backgroundnya Indomaret, Pak. Anda lagi ke Indomaret, pakai jumper, pakai celana, rambut begini rambut. Wah, gitu kan. Istri pakai jilbab, pakai cadar gitu kan. Udah lagi bayar di kasir. Mi, foto dulu Mi. Foto. Itu saya posting kemarin ketika saya pulang dari rumah sakit gitu. Saya bilang terima kasih sudah mendampingi. Di saat-saat kita lagi kritis, mendampingi dan menangis gitu. Sebagai apresiasi lah. Bukan saya nyembunyiin biar bisa kawin lagi. Bukan. Ya kan kadang-kadang ada yang nyembunyiin biar kayaknya masih single gitu kan. Ya Ustaz ya. Iya, ya kan. Susah jadi Ustadz ganteng ini susah emang. Ya, bahaya soalnya. Ya, naam. Apalagi dosa besar. Udah, sekarang fokus aja kita memperbaiki diri. Minha kal uquq. Nah, ya kan disebut di sini durhaka sama orang tua, wazina, berzina, wa akli amwalin nas bil batil, makan harta yang enggak halal. Ya. Gini Pak, idza dhaharul asbab batalal ajaib, kan begitu. Idza dhaharatil asbab batalal ajaib. Jadi kalau sebabnya kita udah tahu, maka udah nggak heran lagi gitu ya. Kita lihat orang kaya nih, tapi kita tahu hasil korupsi. Kita lihat orang kaya nih, tapi kita tahu hasil membunuh. Kita lihat orang kaya, tapi kita tahu hasil berbuat maksiat. Apalagi yang pengen kita takjubin dari begitu. Biasa aja akhirnya, ya. Nah, waqad syahadna dzalika bi'ayunina wal hayah madrasah. Dan kami sudah menyaksikan itu dalam perhelatan kehidupan dengan mata kami sendiri, dan kehidupan itu adalah sekolah. Itu yang pertama, takwa, istiqomah. Lakukan aja Pak apa yang Bapak sanggup. Misal sholat 5 waktu di awal waktu bikin terus. Rawatib jangan tinggal. Duha minimal 4. Tahajud nggak apa-apa deh 2 plus 1 witir nggak apa-apa bikin. Kalau nggak kuat setiap ba'da isya langsung 2 plus 1 selesai. Jadi Bapak bisa tidur sampai subuh silakan karena capek misalkan. Nggak ada masalah. Yang penting lazimkan rasa tawadhu, rendah hati pada Allah SWT dan istiqomah itu. Yang kedua syukur. Hakikatu syukri antadha fi qalbika al-farah billah. Yang pertama kali itu senang dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tampil di dalam hati kita itu. Wa bi ni'matihi, dan dengan nikmat yang Allah kasih. Coba Bapak lihat di rumah setiap bangun tidur, ada istri tapi yang dipegang handphone. Itu mohon maaf, salah satu tanda kita kurang syukur kepada Allah. Pulang, ada anak, tapi kita malah nonton TV, alasannya kita capek. Berarti kita nggak menganggap anak kita itu sebenarnya hiburan, tasliyah buat kita. Buat apa kita doa qurrata ayun? Rabbana hablana min Netflix, qurrata ayun waja'alna lil muttaqin, nggak bisa. Ya kan? Yang dipegang remote, nyetel Netflix, anak dibiarin, istri dibiarin. Itu kita nggak bersyukur. Makanya rezeki kita sempit, makanya rezeki kita mungkin seret. Karena kita nggak mensyukuri apa yang sudah Allah sebenarnya berikan pada diri kita itu. Waktu saya di rumah sakit itu saya sampai nangis gitu mandang anak saya itu kemarin, putra saya itu. Alhamdulillah saya baru dikasih putra, alhamdulillah. Dan saya lihat putra sama istri saya. Demi Allah mata saya tidak pantas untuk memandang kalian. Nangis. Mata saya nggak pantas. Mata saya ini berlumuran dosa. Nggak pantas melihat kalian ini. Tapi Allah mau kasih saya melihat kalian. Saya bersyukur. Sama dengan mandang bapak-bapak.
Jangan GR Pak, bener Pak ya. Saya mandang orang beriman, saya bener Pak, wallahi saya bersumpah deh. Sumpah lagi, berarti saya bohong tuh ya. Jadi kalau pernah mandang orang non muslim, terus mandang orang beriman ya pasti kita lebih bersyukur memandang orang yang punya iman di masjid seperti ini. Ini kan pasti pilihan orangnya. Meskipun itu lagi, Bang Dai, ya itu lagi pokoknya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian wafadlihi alaika dan keutamaan yang Allah berikan sama anda iman ya wala ta'sih jangan anda maksiat jangan anda langgar perintah Allah itu wa tuksir minal hamdilillah bil lisan wal jinan jadi banyak-banyak kita bersyukur dengan lisan dan hati kita qala ta'ala la in syakartum la azidannakum kalau kamu syukur sama saya pasti saya tambahkan itu. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Siti Aisyah mendatangi saya farwa kasratan mulqatan akhirnya melihat remah roti yang ada di bawah itu jatuh famasahaha maka diambil sama Nabi faqala ya Aisyah wahai Aisyah ahsini jiwara ni'amillahi azza wajal baik-baik menjaga nikmat yang Allah titipkan ya fa inha qallama nafarat an ahli baitin fakadat antarja ilaihim karena kalau udah nikmat itu minggat sering kali nggak balik. Ya biasa-biasa aja kalau dapat nikmat itu disyukurin lah pokoknya itu. Eh, jangan nyimpen-nyimpen baju, jangan nyimpen-nyimpen makanan. Ya, sedekah juga meski jangan berlebihan tapi jangan lupa banyak orang yang nasibnya di bawah Bapak Ibu sekalian. Berikanlah apa yang ada di rumah gitu. Habib Muhsin itu pernah cerita bahwa ada orang meninggal, perempuan meninggal nyimpen tas puluhan juta, 200 buah. Buat apa? Tapi karena curhatnya sama orang benar, Habib Muhsin, kalau curhat sama kita kan nggak apa-apa, kasih ke saya insya Allah manfaat kan gitu. Kalau kita kan kayak gitu. Kalau kata Habib Muhsin lain, nggak apa-apa, itu bisa dijual kemudian disedekahkan untuk pondok pesantren dan panti asuhan, kayak gitu. Jadi nggak langsung menghakimi orang, tapi bayangkan kalau ketemu sama orang yang salah. Gitu. Saya pernah ketemu sama orang satu rumah isinya barang-barang nggak kepake semua. Dan nggak mau disuruh ngeluarin. Naudzubillah min dzalik. Disuruh ngeluarin nggak mau. Maka jangan takut. Saya jujur, saya cerita gitu. Ada orang dia tuh tiap tiap ada baju lebih dikeluarin. Itu Pak, itu baju di lemarinya tuh bukan bukan habis, tapi nambah. Heran juga saya sama orang ini gitu. Bukannya habis tapi nambah. Semakin dia itu ngeluarin, semakin ditambah sama Allah SWT. Ya. Jadi ini kalau kita mau mancing rezeki begitu caranya. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak bisa mendapatkan surga sampai kamu memberi apa yang kamu cintai. Berilah apa yang kita cintai itu pada orang karena Allah, maka Allah akan datangkan. Ini solusi ya, solusi. Wa kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadahku. Kalau misalkan kita ada susah-susah hati, datengin Ustadz Nu'man, ngobrol sama dia, ngopi sambil beli ini MWS Coffee ya. Sambil beli MWS Coffee, ngopi di sini, tanya ya, Ustadz, gimana Ustadz? Saya hati saya kok susah Pak. Kemarin saya di pesantren Pak, saya ajak zikir bersama. Allah, 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 zikir Imam Syadzili yang saya dapatkan sanatnya eh, dari Maulana Syekh Yusri, Rusdi Jabar Al-Hasani. Ya, jadi ketika nyebut Allah, santri SMP kelas 1 di pesantren kami di Ar-Rahmah itu, terus dia tiba-tiba tanya ketika saya turun, Habib, kenapa kok hati saya tenang tapi saya merinding? Anak baru selesai SD tuh. Kok saya merinding ya rasanya Habib? Terus saya bilang sama dia, itu namanya kosyarir. Kosyarir itu dalam istilah ulama tarim, artinya perasaan bergidik, merinding karena ada malaikat dan arwah orang soleh yang ikut. Bapak pernah nggak lagi zikir merinding? Ngaji, merinding. Dengar ceramah, merinding. Tiba-tiba merinding. Itu karena ada arwahnya malaikat orang soleh yang ada di situ. Ada malaikat dan arwahnya orang soleh yang ada di situ. Nah, artinya
dalilun ala ridhallah. Itu semua petunjuk bahwa Allah ridho. Karena tidak mungkin malaikat mau duduk bersama orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala dan melakukan aktivitas yang juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa husni ibadatik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lengsernya kenikmatan yang kau berikan padaku. Wa fuj'ati nikmatika, dan aku berlindung kepadamu dari datangnya azabmu secara tiba-tiba. Lagi ketawa-tawa, lagi maksiat, lagi mabok, lagi narkoba, lagi korupsi, mati. Wa tahawuli afiatika, dan perubahan daripada afiatmu, kesehatan lahir batin, ya. Wa jami'i sakhatika, dan aku berlindung kepadamu dari segala bentuk kemurkaan. Contoh kemurkaan yang enggak kerasa itu nikmat yang berupa istidraj. Hati-hati kalau dipuji orang, hati-hati kalau dipuji karena jabatannya. Kita udah belajar tentang Nabi Ayub, gimana orang yang suka mengatakan saya sahabatmu, saya keluargamu, itu dengan cepat berubah menjadi orang yang meninggalkan kita pada saat kita kesusahan. Makanya saya jujur, kalau saya ngeliat istri saya cinta tapi sekedarnya. Saya ngeliat anak saya cinta tapi sekedarnya. Karena saya tahu persis, dan begitulah kita harus yakin, bahwa nggak ada yang bisa nyelamatin kita. Ya selain apa yang kita upayakan sendiri. Itu anak sama istri bisa diambil, Pak. Diambil secara fisiknya atau diambil secara batinnya. Dia bisa berubah menjadi musuh kita di yaumil qiyamah. Apa nggak cukup kisah Nabi Nuh buat kita? Apa nggak cukup? Itu Nabi, Pak. Bukan Nabi dan ulul azmi kita tuh. Nggak ada apa-apanya kita sama Nabi Nuh itu. Kecil. Nggak bisa dibandingkan. Wali yang paling tinggi, siapa yang kita sebut? Nggak ada apa-apanya sama Nabi Nuh. Tapi putranya begitu. Makanya saya kalau lihat anak, takut kadang. Takut apa? Terlalu mencintai. Kadang anak itu dibikin sakit, apa, diuji juga kita itu. Bagaimana cara pandang kita kepada Allah? Apakah kita itu marah pada Allah? Itu adalah ujian-ujian batin, Pak, yang menguji keimanan Bapak semua. Naam. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqul qayyidun ni'am bi syukrillah. Kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ikatlah nikmat itu dengan syukur. Kalau kamu punya nikmat dan kamu pengen ikat, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Syukur ini kan ada karakternya. Karakternya ibadahnya jalan, tidak nyakitin manusia, baik sangka sama Allah. Itu karakter-karakter orang syukur, menyenangkan, banyak diamnya, dia tertawa sebatasnya saja, dia berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya, nggak mau orang lain tersakiti dengan ucapannya. Itu karakter orang bersyukur tuh seperti itu. Orang yang nggak bersyukur gampang marah, gampang memaki, gampang mencaci. Dia gagal melihat keindahan yang Allah SWT berikan di hadapannya itu, sehingga nggak pernah ngucap alhamdulillah. Kalau Bapak ketemu, yang ada dicurhatin mulu. Adu nasib akhirnya. Ya kan? Mana tadi tuh? Bang itu tuh. Yang gede badannya tuh, yang jago silat, mana dia? Oh, lagi belakang dia. Ya. Iya, akhirnya kita adu nasib gitu kan. Wah, gue lagi kesusahan. Sama, gue juga susah. Adu nasib juga. Alhamdulillah kita masih beriman. Alhamdulillah kita masih ada. Ya. Bapak jangan ngerasa miskin, Pak. Belum pernah dimasukin keramik kan di sini. Itu kalau Pak ini 400 juta, Pak, satu, Pak. Bapak ini kaya. Allah kasih ini sesuatu yang nggak bisa. Bang Day langsung pegang-pegang leher. Iya. Saya udah, ya Allah gitu kan. Jadi udah, kita punya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kalau kita syukurin nggak habis. Maka jangan tinggalkan sholat duha. Ya. Karena sholat duha itu adalah kafarot sedekah 360 persendian kita. 360 persendian kita tuh setiap hari harus kita sedekahkan. Dan itu adalah bisa ditunaikan dengan sholat duha. Nah. Wa qala al-Hasan innallaha la yumatti' bin ni'mah. Allah tuh pasti akan berkali-kali ngasih nikmat. Masya'a semaunya. Fi waqtin sya'a, pada waktu yang dia mau. Fa idza lam yashkur, kalau ada orang yang dikasih nikmat itu enggak bersyukur, qallabaha alaihim adzaban, maka akan diganti sebagai siksa. Ngeri enggak sih? Ngeri, makanya enggak usah terlalu senang. Enggak usah terlalu senang. Kalau ada hajat kita kabul, jangan terlalu senang.
Jangan-jangan kalau kita nggak bisa bersyukur pada Allah SWT, jadi bahaya. Nah, Bapak, mungkin istri Bapak di rumah, mohon maaf, nggak ngerti. Tolong diajarin. Tolong dikasih tahu. Tolong dididik. Karena yang bisa merubah seorang suami dari baik jadi jahat, itu istri. Itu istri. Yang bisa merubah suami dari jahat jadi baik juga istri. Saya jawab tuh sama ibu tadi, ibu rubah dulu diri ibu. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bantu ibu untuk rubah suami ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, wa qala Muhammad bin Idris, berkata Imam Syafi'i, yurwa an Ali annahu qala lirajulin min Hamdan. Sayyidina Ali berkata kepada seorang laki-laki dari daerah Hamdan, inna ni'mata mausulah bisyukr. Nikmat itu akan selalu disambung sama Allah selama seorang hamba itu terus bersyukur. Akan terus disambung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukurin, syukurin, syukurin aja. Pasti diganggu. Apalagi model Ustadz ganteng kayak Ustadz Nu'man. Itu pasti ada yang ganggu. Kenapa? Karena iblis itu sudah bersumpah akan menyesatkan bapak-bapak yang punya jabatan. Pasti akan diganggu. Iblis sudah bersumpah, saya nggak ridho kamu tuh masuk surga. Saya pengen kamu saat keturunan-keturunannya kalau perlu masuk neraka dan kafir kalau perlu. Diawali dengan kufur nikmat. Pasti diuji kita itu. Diuji. Jangan pernah gadaikan kenikmatan itu. Kalau kita pengen terus bersambung nikmat itu, perbaiki rasa syukur kita sambung. Wasyukru mu'allakun bil mazid. Dan syukur Bapak itu nanti berkaitannya dengan apa? Tambahan. Ditambah lagi sama Allah SWT. Makrunani fi qarnin. Yang keduanya itu diletakkan di antara satu timbangan gitu. Ya. Falan yang qati'a al-mazid minallah hatta yang qati'a syukur minal abd. Maka selama Bapak bersyukur, nikmat itu tidak akan putus. Tapi kalau kita putus bersyukur Pak pada Allah, maka nikmat itu juga akan putus. Yang ketiga Al-Quran. Min mafatihi rizik qiraatul Qur'an al-Karim wal iktsaru minhu. Takwa, istiqomah, kemudian syukur, baca Quran. Dari kunci-kunci rezeki, baca Al-Quran dan memperbanyak bacaannya. Fafil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Al-Quran ghina la faqra ba'dahu wa la ghina dunahu. Al-Quran itu kekayaan yang tidak ada kefakiran setelahnya dan tidak ada kekayaan tanpanya. Makanya saya kalau baca Al-Fatihah, saya tambahin tuh, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah terus wa bi ghinal Fatihah. Dan dengan kekayaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu punya kekayaan yang saya nggak tahu. Dan saya minta, pokoknya semua yang ada kekayaan Al-Fatihah, tolong ya Allah, dari kekayaanmu yang tidak terbatas itu berikan kepada kami yang juga membaca suratul Fatihah itu. Ya, nah. Kemudian, wa min hadisi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, annal baita alladhi yuqra'u fil Qur'an yakthuru khairuhu. Dari Sayyidina Anas, bahwa rumah yang dibacakan Al-Quran, maka kebaikannya itu akan bertambah banyak. Wal bait alladzi la yuqra'u fil Qur'an yaqilu khairuhu. Dan rumah yang enggak dibaca Al-Qur'an itu akan tambah sedikit kebaikannya. Bagi yang punya anak-anak, Pak, ini dari saya aja sih. Kalau saya anak saya tuh setiap kita pakai kalender di rumah itu bulan Hijriah. Pernikahan saya pakai bulan Hijriah. Jadi ulang tahun pernikahan kami itu Isra dan Mi'raj gitu. Ya. Dan sekarang kan tanggal 5 Jumadil Tsani. Ya kan? Jumadil Tsaniyah sekarang tanggal 5, ya saya dengerin juz 5. Biasanya saya dengerin tuh Syekh Mahmud Al-Khusari. Al-Khusari itu kata Syekh Ali Jum'ah, mubalaghah beliau, kalau seandainya malaikat Jibril itu suaranya membaca Al-Quran, yang paling mirip itu adalah Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Al-Husari, Al-Khusari, tapi kalau ditulis susah Al-Husari, double S, H U double S A R Y. Juz 5 saya suruh putar. Karena kalau kita punya anak dari bayi, kita ritmenya begitu, itu akan memudahkan si bayi untuk menghafalkan Al-Quran. Saya udah pernah coba praktekin sama Fatimah. Saya nggak pernah ngajar makhraj. Fatimah itu nggak pernah saya ajarkan makhrijal huruf. Tapi dia nyebut Imam Syafi'i, Imam Asy'ari. Itu nggak pernah ngaji sama ustazah, nggak pernah. Umur 3 tahun juz 30 hafal. Tanpa pernah saya talkinkan hafalannya secara langsung. Berkali-kali. Tapi pernah saya tes tuh. Dari Amma Yatasa'alun, dari An-Naba, sampai Ad-Duha, hafal dia.
Jadi kalau kita punya TV, smart TV di rumah, dipakai untuk puterin Al-Quran setiap saat. Kan ada Makkah Live tuh, Makkah, jadi muter terus begitu. Ya, itu akan buat rumah itu lebih tenang, lebih adem. Ya. Nasihatin istri kita untuk baca Al-Quran. Kalau dia nggak bisa baca Al-Quran ya, zikir sesuai dengan lamanya baca Al-Quran. Ya, tuh. Nah, wa ilaika ahi al-qari ba'du suwar wal ayat allati warada anna qira'ataha sababun li jalbi rizq wa husul ghina. Dan inilah beberapa surat dan ayat yang harus kita baca. Yang pertama suratul Waqiah, ya. Saya ringkas saja. Man qara'a surat al-Waqiah kulalatin lam tusib faqah abada. Siapa yang membaca surat al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan miskin selama-lamanya, nggak akan kesusahan selama-lamanya. Ya. Saya ringkas juga, ya. Sayyidina Utsman bin Affan itu mengunjungi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, ditanya sama Sayyidina Utsman bin Affan, "Ma tashtaki? Kamu mengeluhkan apa?" "Dzunubi." Bukan sakitnya, Pak, tapi dosa saya, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. "Ma tashtahi? Mau apa kamu?" "Rahmatu Rabbi." Saya mau rahmat Tuhan saya. Qala alla amur laka bitabib. Kamu nggak mau saya datangkan dokter at-tabib amrodoni? Enggak. Dokter itu justru bikin saya sakit gitu. Yang dimaksud bukan sakit badan, tapi kekhawatiran beliau kalau berobat tawakalnya berkurang pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala amur laka bi'ata. Kamu nggak mau saya datangkan orang untuk memberi sesuatu pada kamu. Lah hajat talifi. Saya nggak butuh pemberian gitu kan. Untuk anak perempuan kamu deh setelah kamu meninggal misalkan. Terus dijawab, atakhsha ala banatil faqr? Apakah kamu itu takut anak saya itu menjadi fakir di bawah miskin? Saya itu sudah menyuruh anak-anak perempuan saya untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, man qara surat Al-Waqiah kullatin lam tusib faqah abada. Orang yang baca surat Al-Waqiah setiap malam nggak akan faqah, nggak akan fakir, nggak akan miskin selama-lamanya. Sekarang kalau kita tidak percaya sama Rasulullah SAW, mau percaya siapa lagi? Ada ustadz dulu yang sering, dari mana uangnya? Nah, itu kan, dari mana uangnya? Nah itu, beliau itu saya salut sama beliau karena selalu nyaranin kita untuk baca surat Al-Waqiah. Ya, itu artinya sangat luar biasa. Nanti akan berubah, Pak. Bapak ketika sudah baca surat Al-Waqiah, terus lama-lama Bapak baca artinya, nanti Bapak baca surat Al-Waqiah itu bukan karena duit lagi, tapi karena ingin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kiamat itu akan datang. Nah, alimuni sa'akum surat Al-Waqiah fa innaha suratul ghina, kata Sayyidina Anas, ajarkan surat Al-Waqiah pada istri-istri kalian karena ia adalah surat kekayaan. Suratul Waqiah suratul ghina, faqra'uha wa alimu auladakum, ajarin sama anak-anak kalian juga. Wa qala Masruq at-Tabi'i, Sayyidina Masruq dari kalangan tabi'in, man sarrahu ay ya'lama ilmal awwalin wal akhirin falyuwadhib ala suratul Waqiah. Barang siapa senang untuk dapat ilmu orang-orang dulu dan ilmu orang-orang belakangan, maka hendaknya dia membaca dan melazimkan surat Al-Waqiah, ya. Dan dari amalan salafus soleh, membacanya pagi hari dan ba'da asar, dan juga ketika mau tidur. Nah, kalau setelah itu ada doanya tuh, Allahumma sun wujuhana bil yasar. Ya Allah, jagalah kami itu dengan kemudahan. Wala tuhinna bil iktar. Jangan hinakan kami dengan kefakiran. Fanastarziqa taliba rizki. Akhirnya kami jadi ngemis kepada orang-orang yang juga minta rezeki dari Engkau, ya Allah. Wa nasta'atif syirara khalqik. Dan kami justru malah berlemah lembut kepada orang-orang yang jahat gara-gara mereka banyak duit. Itu kan. Berapa banyak orang jadi penjilat orang-orang yang jahat hanya supaya dapat duit, ya. Wa nashtaghila bihamdi ma na'tana, dan kami jadi sibuk harus muji-muji orang gara-gara dia pernah ngasih kepada kami, ya. Jangan, Pak. Harus punya prinsip kita dalam hidup itu. Kita mencintai orang yang baik, bagus, harus dalam agama gitu. Saya pernah mengalami kejadian itu beberapa waktu ini gitu. Di mana banyak orang mencari posisi yang aman, padahal mereka salah. Kalau dalam prinsip keagamaan, harusnya udah bikin salah seperti itu, resign, ngajuin surat resign. Dan ada beberapa prinsip yang saya kira harus dibenahi gitu. Ketika kami berjumpa dengan pimpinan, ya, saya bilang gitu. Eh, saya rapat dulu dengan orang-orang itu, saya bilang, saya tidak takut dengan siapapun, saya hanya takut pada Allah.
Tapi saya mencintai pimpinan saya karena dia orang soleha. Bangun pesantren, bangun rumah sakit, bangun panti asuhan, bangun masjid. Kalau ini bukan kekasih Allah, mungkin nggak ada kekasih Allah, saya bilang, di zaman sekarang. Dan kalian sudah berbuat zolim. Tapi saya nggak takut untuk mengatakan kebenaran. Bahwa yang kalian lakukan ini salah. Dan saya siap resign. Saya bilang gitu, Pak. Saya siap mengajukan surat resign dengan senang hati. Akhirnya yang di resignin bukan saya gitu. Ujungnya kan. Jadi ya udah gitu. Udah tawakal tu Allah saja. Jadi jangan sampai kita ngemis sama orang. Wa nubtala bidzammi man mana'ana, dan akhirnya kami juga ya Allah gara-gara enggak Engkau jaga, kami jadi ngejek-ngejek orang yang enggak ngasih. Heeh, lu banyak fulus pinjam dulu 100. Begitu nggak dikasih 100 ngamuk, mampus katanya lu. Kan kayak begitu. Supaya kita nggak jadi orang jahat lidahnya, ya udah doa, baca doa ini setelah baca surat Al-Waqiah. Wa anta min wara'i dzalika kullihi ahlal ata wal mana. Dan engkau itu ya Allah dari semuanya itu adalah ahlul ata wal mana. Jadi engkaulah yang memberi dan engkau juga yang menghalangi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ya, yang kasih kerajaan engkau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bidikal khair. Ngapain kita baca itu kalau masih ngemis sama makhluk? Dah pasrah aja sama Allah, nikmatin aja. Makanya prinsip itu harus kita tanamin sama istri kita, sama keluarga kita. Tawakal itu Pak, kekayaan yang nggak pernah habis. Karena ketika anak bapak, istri bapak, ngelihat bapak sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tetap tegar di tengah badai, tawakal Allah dan istiqomah dalam beribadah, bapak sudah mewariskan keberanian bukan ketakutan. Jangan khawatir, Allah sama kita. Kita introspeksi diri, tapi kita kan sholat, kita puasa, udah nggak usah takut. Maka saya suka berkelakar sama istri, Mih, kalau seandainya nanti kita tinggal di gunung gimana? Nggak apa-apa, dalam hati saya, lu sekarang ngomong apa-apa lu, gitu kan. Iya, karena saya dari awal emang prinsipnya nggak mau mengaitkan ini dengan orang, dengan makhluk, saya nggak mau. Ya udah bagus, ya. Jangan. Kemudian anta min wara'i dzalika kullihi ahli ata wal mana'. Allahumma kama sunta wujuhana ani sujud illa laka fasunnah anil haja illa ilaika. Ya Allah, sebagaimana engkau menjaga saya, ya, menjaga kami dari sujud kepada selainmu, maka jagalah kami dari kebutuhan kepada selainmu. Bijudika, dengan kedermawananmu, wa fadlika, karuniamu, wa karamika, dan juga pemberianmu yang luas, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha rahmat dari yang rahmat. 3 kali kita baca, Allahumma aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku fadl tanpa perlu aku meminta, tanpa perlu aku berusaha, daripada selainmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Itu yang pertama. Kemudian surat Toha juga dibaca. Siapa yang baca surat Toha, ya, inda tulu'il fajar, pada saat terbit fajar, kulla yaumin aqal ma yara min barakatiha, dan paling sedikit yang Bapak lihat dari keberkahan baca surat Toha pada saat matahari terbit, annahu yadkhulu alaihi fi dzalikal yaum rizqun jadidun, akan dapat rezeki baru. Nah, lam yakun lahu ilahi tasyawukun wa tuqda hawaijuhu, yang nggak pernah kita itu pengen dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat hati kita dikabulkan fi dzalikal yaum, pada hari itu. Wa talinu lahul qulub, dan hati itu menjadi lembut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.